Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pak Barat. Dengan saya sendiri, Herlinta Bancin, yang bekerja di SD Negeri 030433 Binanga Sitelu. Dengan saya Indra Gajah Sulin yang bertugas di SD Negeri 54 Sitelu Tadorong Jehe, Kabupaten Pak Barat. Oke, dan saya Nelly Riati Sialagan, saya bertugas di SMP Negeri 2 Tinada 1 Atap, Kabupaten Pak Barat. Inilah kami satu kelompok 3 orang dan kami akan melaksanakan praktek supervisi akademik. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Bu Erlinda. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Bu. Ibu akan melakukan coaching hari ini ya? Iya Bu, rencananya saya akan melakukan coaching saat ini Bu. Iya, betul sekali ya Bu. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Nanti pada saat coaching saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan nanti saya akan melihat serta mendengarkan pada saat Ibu meng-coach coachingnya. Dan jangan lupa Bu, untuk coaching kali ini silakan nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, di mana harus ada kemitraan, kemudian harus ada proses yang kreatif, dan harus memaksimalkan potensi. Seperti itulah kira-kira alurnya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang mau saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta dan mendengarkan aktif, gitu dia Bu. Oke, baik sekali ya Bu. Dari kedua yang Ibu katakan tadi tentang kompetensi, yang mana yang mau Ibu maksimalkan di antara yang kedua itu? Yang mau saya maksimalkan Bu itu mengenai alur tirta terkait pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta ini tadi Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi kompetensi spesifiknya yang akan Ibu maksimalkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya Bu. Nah, dari kompetensi yang tadi kira-kira apa saja Bu indikator ketercapaian yang mau Ibu ini dicapai? Saya ingin melihat Bu sejauh mana nanti coach saya bisa menyelesaikan ataupun mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah. Dari kompetensi itu dan indikatornya sudah Ibu jelaskan. Silahkan sekarang Ibu melakukan proses coachingnya. Nanti setelah selesai coaching, kita ngobrol lagi di pasca coachingnya. Seperti itu ya Bu? Oke Bu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Erlinta. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Sehat juga Bu, sama juga. Apa yang Ibu ingin sampaikan dalam pertemuan kita kali ini Bu? Begini Pak, saya punya rencana ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak. Maksud Ibu mengelola kelas seperti apa itu? Maksud saya Pak, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena Pak, seperti sekarang saya mengajar di kelas rendah. Banyak anak-anak ini Pak, ketika jam pelajaran ada yang lari ke sana, lari ke sini. Jadi suasana kelas itu Pak jadi ricuh. Nggak nyaman jadinya kita mengajar Pak, karena harus menenangkan yang satu, ribut yang satu. Begitu kira-kira Pak masalah yang saya hadapi. Kira-kira dengan masalah yang Ibu lihat ataupun yang Ibu rasakan, perasaan Ibu melihat hal itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya kecewa Pak, kayaknya saya sebagai seorang guru kurang mampu mendidik karakter siswa ini Pak.
Oke Bu ya. Menurut Ibu faktornya ini apa yang menyebabkan makanya terjadi hal seperti itu? Menurut asumsi daripada Ibu? Faktor yang saya lihat kan Pak, karena ini masih murid kelas 1, mungkin ada terbawa-bawa dari taman kanak-kanak. Kadang kan di taman kanak-kanak ini bunda PAUD-nya memberikan kebebasan yang lebih kepada anak-anak. Kalau mau jajan ya jajan. Jadi mereka mungkin bosan ketika dihadapkan sudah masuk ke sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar kan Pak sudah mempunyai tujuan dan indikator tertentu yang kita laksanakan setiap hari. Oke Bu, kira-kira Ibu ada ide kah, ada masukan kah dari teman-teman Ibu sebelumnya bagaimana cara mengentaskan hal ini Bu? Ada Pak, saya sudah berbagi cerita juga dengan rekan-rekan guru yang lain dan saya mendapatkan ide baru Pak. Saya akan menerapkan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan mencari berbagai sumber metode pembelajaran untuk menyenangkan bagi siswa agar mereka belajarnya lebih aman dan tertib Pak. Oke Bu, kira-kira adakah unsur pihak dari komite kah dia, orang tua kah dia, ataupun guru yang lain yang ingin dilibatkan dalam hal metode yang ingin dicapai ini? Ada Pak, saya ingin melibatkan kepala sekolah, komite dan juga orang tua karena ini masih tahap dasar, apalagi kelas 1 ya Pak, masih harus lebih di bawah bimbingan kita atau naungan kita baik di rumah dan di sekolah. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua, komite, begitu juga dengan kepala sekolah untuk lebih memperhatikan anak-anak didik kelas 1 ini Pak ketika mau diberangkatkan ke sekolah. Dimodali dulu lah dari rumah Pak, baru kita tambah dengan di sekolah juga. Oke Bu, bagus sekali Bu yang ingin dilakukan ini. Pertanyaan lebih lanjut dari saya Bu, kira-kira hal yang ingin Ibu lakukan untuk berkoordinasi dengan orang tua ini tentunya harus memiliki cara penyampaiannya agar bagaimana supaya siswa ini, karena pada umumnya Bu, siswa lebih percaya terhadap gurunya Bu. Jadi kira-kira Ibu ini penyampaiannya atau caranya penyampaiannya terhadap orang tua ini apakah Ibu undang atau Ibu mendatangi rumahnya? Baik Pak, saya tidak mendatangi rumahnya Pak karena menurut saya ini banyak Pak dan jarak rumahnya berbeda-beda, jauh sekali Pak. Jadi cara yang saya lakukan Pak, saya membuat surat edaran ataupun tulisan seperti itu saya berikan, titipkan kepada anak didik untuk disampaikan kepada orang tua dan dirapatkan di sekolah ini Pak. Oke Bu. Yang saya tangkap tadi Bu, ini soal keterbiasaan oleh guru PAUD-nya terhadap ataupun guru TK yang terhadap siswanya. Kebiasaan bermain dalam belajar. Menurut Ibu, metode bermain belajar itu apakah tidak efektif dilakukan di kelas itu? Efektif sih Pak, tapi karena terlalu bebas, karena jangkauannya mungkin ketentuannya tidak terarah kemarin Pak waktu di PAUD. Jadi keterbiasaannya ke bawah sampai ke SD ini. Kalau kita di SD sudah ada aturan dan peraturan yang kita ikuti Pak. Oke, berarti Ibu ingin mengkolaborasikan antara aturan SD dengan ketentuan belajar di TK seperti itu ya? Iya Pak. Bagus sekali rencana ini. Kira-kira kapan akan dimulai Ibu? Saya akan memulainya besok Pak, karena sudah hampir lebih 1,5 minggu berjalan. Kelas saya masih kurang kondusif, jadi besok saya akan melaksanakannya Pak. Oke, dalam waktu dekat ini Bu ya. Berarti kira-kira tolok ukurnya nanti Ibu merasa dia berhasil atau tidak berhasil, seperti apa Ibu menilainya? Jika dilihat dari tolak ukur atau dibuat ke skalanya Pak, saya ingin dia mendapatkan nilai 8 atau 9 lah Pak. Minimalnya Bu? Minimalnya, maksimalnya kan Pak 10, itu nilai terbagus kalau di angka 1 sampai 10. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Ibu super sekali. Saya doakan supaya rencana untuk
membangkitkan semangat belajar murid ini tercapai. Saya yakin dan percaya bahwasanya kemampuan Ibu Herlinta ini sangat super sekali. Mudah-mudahan Ibu Herlinta sukses selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baiklah Bu Nelly, kita lanjut lagi ya di pasca observasi. Karena tadi sudah selesai coaching sama coachingnya kan Bu? Iya. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, sejauh ini tadi proses coaching antara saya sebagai coach dan Pak Indra sebagai coach sudah berjalan dengan baik. Oke, seperti itu ya Bu. Apa sudah dapat terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, yang Ibu sebutkan tadi sebelum kita memulai proses coachingnya? Menurut saya sudah tercapai Bu, karena tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach dengan menerapkan alur tirta, dan melalui alur tirta tersebut coach saya juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, puji Tuhan, sangat luar biasa ya Bu dari pertemuan coach dengan coachnya. Nah, dalam proses coaching yang saya amati dari tadi sudah berjalan dengan baik. Dan Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, dan coach juga secara terbuka mengeluarkan unek-unek ataupun masalah yang dihadapi di sekolahnya. Kemudian Bu Neni juga tadi sudah menanyakan aksi ataupun rencana kedepannya untuk dilakukan coachingnya. Nah, ada sedikit yang ingin saya berikan saran ataupun masukan kepada Ibu terkait dengan proses coaching tadi. Nah, saya ingin memberikan waktu Ibu proses coaching tadi, saya ingin Ibu memperdalam lagi dan memberikan kebebasan secara lebih terbuka kepada coachnya untuk mengeluarkan unek-unek ataupun cerita yang dihadapinya ataupun masalah yang dihadapi saat mengajar atau dalam pembelajaran di sekolahnya ya Bu. Baik Bu, saya akan meningkatkan sesuai dengan masukan yang Ibu berikan tadi Bu. Nah, saya ingin bertanya Bu, bisa kan Bu? Boleh Bu. Dari proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu realisasikan untuk tahap coaching selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk semakin berlatih lagi Bu, untuk meningkatkan kemampuan coaching saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta kepada coaching. Oke, sangat luar biasa sekali. Berarti proses coachingnya berjalan dengan sesuai yang Ibu inginkan, sudah berjalan dengan baik dan benar kan Bu? Oke, sekian pertemuan kita hari ini Bu. Semoga coaching berikutnya bisa semakin baik dan Ibu juga semakin bisa menambah pemahaman mengenai alur-alur kita ke tahap berikutnya. Terima kasih, sekian pertemuan kita ya Bu. Juang-juang, Bu. Juang-juang.